Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delisia Syifa Makfira dengan NIM 20 berasal dari kelas 02 Pemrograman Berorientasi Objek, akan mempresentasikan, menjelaskan, dan mendemokan program yang telah saya buat, yaitu program mengenai reservasi kamar hotel. Dengan dosen pengampu, Bapak Jeffrey Rahmadoni, MKom, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, sebelum saya menjelaskan codingan yang telah saya buat, pertama saya akan mendemokan programnya terlebih dahulu. Nah, berikut ketika dijalankan, program saya akan menampilkan seperti ini, di mana terdapat judul Tugas Besar Pemrograman Berorientasi Objek dengan nama Delisia Syifa Makfira, NIM 2011522027, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Selanjutnya terdapat pemberitahuan kelas driver ditemukan. Artinya program yang telah saya buat ini telah terkoneksikan kepada database, di mana saya menggunakan database MySQL. Selanjutnya berikut merupakan tampilan dari program hotel yang telah saya buat. Di sini juga terdapat tanggal beserta waktu ketika program ini dijalankan secara real time. Selanjutnya terdapat beberapa pilihan menu. Yang pertama adalah pemesanan kamar hotel, yang kedua tampilkan data pemesanan, yang ketiga ubah data pemesanan, yang keempat hapus data pemesanan, yang kelima cari data pemesanan, yang keenam kosongkan data pemesanan, dan yang ketujuh adalah keluar. Di sini kita akan atau user akan diminta untuk memasukkan pilihan dari menu-menu yang tersedia. Di sini pertama saya akan memilih menu pertama, yaitu pemesanan kamar hotel. Nah, sebelum kita menambahkan data reservasi, maka akan ditampilkan dulu daftar pilihan kamar, di mana di hotel ini terdapat 3 pilihan kamar, yaitu Superior Room dengan harga 1.500.000 sehari, Deluxe Room dengan harga 2 juta sehari, dan Standard Room dengan harga 1 juta sehari. Selanjutnya kita akan menambahkan data reservasi. Kita akan menginputkan nomor pemesanan. Misalnya nomor pemesanannya itu adalah 001. Lalu kita inputkan nama customer-nya. Inputkan jenis kamar. Nah, untuk menginputkan jenis kamar ini, kita tidak perlu menginputkan Superior Room, Deluxe Room, ataupun Standard Room. Kita hanya perlu menginputkan angka 1, 2, atau 3. Di mana angka 1 itu menunjukkan Standard Room, angka 2 itu menunjukkan Superior Room, dan angka 3 itu menunjukkan Deluxe Room. Misalnya di sini saya memilih kamar Superior Room, sehingga saya harus menginputkan angka 2. Lalu inputkan lama menginap, misalnya saya menginap selama 4 hari, maka akan keluar ringkasan reservasinya, di mana jenis kamar yang dipilih adalah Superior Room, harga kamarnya itu adalah 1.500.000 sehari, maka total harganya itu adalah 6 juta karena lama menginapnya adalah 4 hari. Lalu tanggal transaksi terjadi pada hari Minggu 2 Januari 2022, lalu waktu transaksinya itu adalah jam 9:22. Maka akan keluar pemberitahuan data berhasil diinputkan. Selanjutnya akan ada pertanyaan, apakah Anda masih ingin lanjut? Apabila kita klik Y, maka program akan terus berlanjut, dan apabila kita klik N, maka program akan selesai. Di sini saya inputkan huruf Y untuk melanjutkan program. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan pilihan menu nomor 2, yaitu menampilkan data pemesanan. Nah, di sini kita akan ditampilkan data pemesanan sesuai yang ada di database, di mana database-nya itu seperti ini. Di sini saya telah membuat database dengan nama program hotel, dengan nama tabelnya itu adalah reservasi. Nah, data yang telah kita tambahkan tadi akan otomatis terinputkan ke database ini, sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Sesuai dengan data yang ditampilkan pada program saya. Selanjutnya, saya ingin menambahkan beberapa data lagi, maka saya akan memilih menu nomor 1.
inputkan nama customer. Nah, di sini saya telah memiliki beberapa data yang telah saya inputkan tadi. Lalu saya akan lanjut kepada programnya. Di sini saya ingin menampilkan data pemesanan yang telah saya inputkan beberapa tadi. Maka saya pilih menu nomor 2. Nah, maka akan ditampilkan data reservasinya itu seperti ini, sesuai dengan database-nya. Selanjutnya, saya ingin mengubah data pemesanan, maka saya harus memasukkan angka 3 di sini. Masukkan nomor pemesanan yang akan diubah. Misalnya saya ingin mengganti data nomor 2 ini. Maka saya masukkan 2. Nah, di sini untuk mengubah data pembelian ini, saya hanya men-setnya itu untuk mengubah nama dari customer-nya, sehingga saya dapat mengubah nama customer-nya tersebut. Misalnya di sini saya mengubahnya menjadi Almira. Nah, data berhasil diperbarui. Kita lihat bahwa awalnya itu data nomor 2 itu nama customer-nya adalah Syifa. Setelah diubah, maka akan berubah datanya menjadi Almira seperti ini. Nah, selanjutnya saya lanjut ke menu nomor 4, yaitu hapus data pemesanan. Nomor pemesanan yang akan dihapus. Misalnya saya ingin menghapus nomor pemesanan yang ketiga. Maka akan keluar pemberitahuan berhasil menghapus data dengan nomor pemesanan 3. Dapat kita lihat pada database-nya bahwa data yang nomor 3 ini akan terhapus. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu cari data pemesanan. Nah, dalam cari data ini, masukkan nomor pemesanan yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari data dari nomor pemesanan nomor 2. Nah, maka akan keluar tampilannya itu adalah data pemesanan nomor 2 itu, nama customernya Almira, jenis kamarnya deluxe room, harga kamarnya 2 juta, selama menginap 2 hari, dan total harganya itu adalah 4 juta. Lalu akan keluar pemberitahuan berhasil mencari data pemesanan. Selanjutnya untuk menu yang ke-6 adalah kosongkan data pemesanan. Menu ini dipergunakan untuk mereset atau menghapus seluruh data yang ada di database kita. Maka di sini keluar pemberitahuan berhasil mereset data pemesanan. Dapat kita lihat di sini terdapat 2 data. Nah, setelah kita reset tadi, maka data-data pemesanan ini akan seluruhnya terhapus. Nah, tidak ada lagi data yang ada pada database kita. Nah, selanjutnya masukkan menu terakhir, yaitu menu keluar. Di sini saya inputkan angka 7. Akan keluar pemberitahuan program telah selesai. Nah, untuk penjelasan dari codingannya, di sini saya memiliki 5 kelas, di mana terdapat 1 kelas utama atau main class. Di sini saya memiliki kelas app Java, kelas transaksi, kelas customer, kelas mahasiswa, dan kelas pemesanan. Di mana di sini app Java ini merupakan kelas utamanya. Nah, saya akan menjelaskan dari kelas app Java-nya terlebih dahulu. Di sini
terdapat package database, artinya program kita disimpan dalam folder bernama database. Selanjutnya saya mengimport beberapa package, yaitu Java util.dat untuk menampilkan data real time tadi, data tanggal real time, Java util hashmap ini untuk menggunakan collection hashmap untuk menampilkan daftar kamar yang ada pada tampilan program saya. Lalu ada Java util scanner, yaitu digunakan untuk melakukan inputan data pada program saya. Lalu saya juga mengimport Java SQL, di mana ini digunakan untuk menyambungkan program saya dengan database. Selanjutnya di sini untuk menyambungkan dengan database, saya membuat static connection dengan nama con. Lalu untuk menampilkan data tanggal, saya menggunakan static dat, membuat objek dat dengan nama dat. Nah, kita masuk ke programnya. Di sini sintaks ini digunakan untuk melakukan inputan data. Lalu saya memiliki string, tipe data string dengan nama pilihan. Lalu ada juga variabel atribut diselanjutkan yang dengan tipe datanya boolean dengan nilainya itu adalah true. Di sini juga saya membuat objek transaksi dengan nama transaksi. Nah, di sini merupakan tahapan untuk melakukan koneksi kepada database MySQL-nya. Di mana kita deklarasikan dahulu string URL sama dengan ini untuk menunjukkan di mana alamat dari database kita, yaitu terdapat di MySQL localhost dengan nama database-nya itu adalah program hotel, sesuai dengan database yang telah saya buat di localhost ini, yaitu program hotel. Selanjutnya saya buat string username dengan username itu adalah root, lalu string password dengan passwordnya itu bernilai 0. Selanjutnya di sini juga saya menampilkan membuat objek mahasiswa, lalu menampilkan metode display dari kelas dari objek mahasiswa tersebut. Lalu selanjutnya di sini terdapat exception beserta koneksi terhadap database kita. Di sini terdapat connection, di mana apabila perintah yang dilakukan itu berhasil, maka akan keluar pemberitahuan class driver ditemukan. Apabila tidak berhasil koneksi, maka akan keluar catch class not found exception dengan pemberitahuan driver error. Juga keluar catch SQL exception dengan pemberitahuan tidak berhasil koneksi. Nah, selanjutnya untuk koneksi database. Untuk koneksi dengan database yang digunakan pada program Java dengan menggunakan JDBC harus menggunakan driver. Driver merupakan library atau API atau Application Programming Interface. Nah, di sini masing-masing database itu memiliki driver yang berbeda. Di sini connection tadi kita masukkan URL, username, sama password yang telah kita deklarasikan sebelumnya di sini. Selanjutnya kita masuk ke codingan untuk menampilkan tampilan awal pada program hotel saya. Berikut merupakan tampilan dari program reservasi hotel saya. Di sini untuk menambahkan tanggal dan waktu secara real time tadi, saya menggunakan sintaks seperti ini, yaitu menampilkan date, di mana tadi kita telah membuat objek date di awal.
Selanjutnya saya melakukan percabangan do while, di mana untuk melakukan penampilan program reservasi hotel saya. Di sini saya merupakan sintaks untuk menampilkan tampilan yang ada ketika program dijalankan. Terdapat beberapa pilihan menu. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan pilihan Anda. Kita buat sintaks pilihan sama dengan input.next untuk memasukkan inputan pilihan yang kita pilih. Selanjutnya, di sini saya melakukan percabangan lagi. Maaf, di sini merupakan perulangan. Nah, di sini yang switch ini merupakan percabangan, switch case, di mana switch pilihan sesuai dengan pilihan yang telah kita inputkan di sini. Apabila karena pilihan ini bernilai string, maka di sini diberikan tanda kutip untuk angka satunya. Seterusnya sampai menu terakhir, yaitu menu nomor 7. Untuk case yang pertama itu merupakan menu untuk pemesanan kamar hotel atau menu menginputkan data ke database. Pada case 1 ini saya menggunakan hashmap collection, salah satu collection yaitu hashmap, di mana hashmap ini saya gunakan untuk menampilkan daftar pilihan kamar, yaitu adalah ada standard room, superior room, dan deluxe room, di mana di sebelahnya, di samping kirinya terdapat patokan harga per hari dari jenis kamar yang dipilih, di mana harga ini diberi nilai integer, key-nya adalah harga ini dan value-nya adalah string, yaitu jenis kamarnya. Nah, selanjutnya di sini akan kita tampilkan hashmap yang telah kita buat tadi, beserta ukuran hashmapnya. Saya menambahkan ukuran hashmapnya, di mana di sini merupakan berapa banyak hashmap data yang ada pada hashmap kita. Lalu masih di case 1, saya menambahkan objek transaksi tambah data untuk mengambil metode yang ada pada kelas transaksi. Lalu break untuk menghentikan program. Selanjutnya case 2 itu merupakan menu untuk melihat data, case 3 untuk transaksi ubah data, case 4 untuk hapus data, case 5 untuk cari data, case 6 untuk reset data, case 7 untuk menyelesaikan program. Lalu ada juga yang terakhir adalah default, apabila user menginputkan angka di luar 1 sampai 7, maka akan keluar pemberitahuan maaf pilihan tidak tersedia. Selanjutnya terdapat pertanyaan, apakah Anda masih ingin lanjut? Ini merupakan apakah user masih ingin lanjut atau memberhentikan program. Apabila diinputkan pilihan. Nah, apabila diinputkan Y, maka program akan berlanjut, dan apabila diinputkan selain Y, maka program akan berhenti. Maka ketika program berhenti akan ditampilkan pemberitahuan terima kasih telah mengunjungi hotel kami. Berikut merupakan sekian penjelasan dari kelas Java. Selanjutnya saya beralih ke kelas pemesanan. Nah, di sini kelas pemesanan ini merupakan kelas interface yang saya buat, di mana terdapat beberapa metode yang saya buat di sini, yaitu metode nomor pemesanan, metode nama customer, jenis kamar, harga kamar, lama menginap, dan total harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas dari customer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu kelas mahasiswa. Di kelas mahasiswa ini, gunanya adalah untuk menampilkan data diri saya sebagai pembuat program. Di sini saya memiliki beberapa atribut, yaitu atribut dengan semuanya memiliki tipe data string, di mana yang pertama adalah
atribut keterangan, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, jurusan mahasiswa, serta fakultas mahasiswa. Nah, di sini terdapat saya membuat konstruktor dengan nama yang sesuai dengan nama kelasnya, yaitu kelas mahasiswa. Konstruktor ini berfungsi untuk memberikan nilai awal pada atribut yang kita miliki dalam satu kelas. Di sini saya memberikan nilai awal untuk atribut-atribut yang saya miliki tadi, di mana keterangan itu sama dengan tugas besar pemrograman berorientasi objek, nama mahasiswa sama dengan Delicia Syifa Makfirah, NIM mahasiswa sama dengan 20 11 52 20 27, jurusan mahasiswa Sistem Informasi, dan fakultas mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Di sini juga saya membuat metode display dengan tipe void untuk menampilkan data yang telah saya inputkan pada yang telah saya inisialisasikan pada atribut yang saya miliki pada kelas mahasiswa. Selanjutnya saya beralih ke kelas customer. Nah, pada kelas customer ini saya mengimport beberapa package library, yaitu import Java Text Simple Dat format ini untuk menampilkan data real time juga, sama seperti Java Util Dat. Lalu Java Util Scanner ini untuk menginputkan data. Nah, kelas customer ini saya implementasikan dengan interface pemesanan tadi. Jadi kelas customer ini merupakan implementasi dari interface pemesanan. Maka kita buat di sini public class customer implement dari interface pemesanan. Nah, selain itu di sini saya membuat beberapa atribut, yaitu ada nomor pemesanan dengan tipe data integer, ada nama customer dengan tipe data string, jenis kamar dengan tipe data string, harga kamar tipe data integer, lama menginap tipe data integer, dan total harganya itu tipe datanya adalah integer. Lalu di sini ada scanner input sama dengan new scanner, itu membuat objek input untuk melakukan penginputan. Nah, selanjutnya pada interface pemesanan tadi, karena dia merupakan kelas interface, maka metode-metode yang ada pun tidak boleh berisi, sehingga kita override di customer tadi. Maka metode yang ada pada pemesanan itu kita override atau kita ubah isinya di kelas customer ini. Namun sebelum itu saya membuat konstruktor dulu terlebih dahulu di kelas customer ini, yaitu public customer, dengan memberikan nilai awal pada beberapa atribut yang saya buat sebelumnya. Karena dia konstruktor, maka dia akan memberikan nilai awal. Namun nilai awal ini hanya akan dapat diubah dengan menginputkan data baru dengan menggunakan scanner input ini. Nah, selanjutnya ini merupakan metode dat untuk menampilkan tanggal beserta waktu secara real time. Nah, kita masuk ke metode-metode yang ada pada interface pemesanan yang kita override pada kelas customer. Di sini kan ada beberapa metode yang di override. Yang pertama adalah nomor pemesanan. Nomor pemesanan kita buatkan sistem outprint, inputkan nomor pemesanan. Lalu sehingga pada metode ini dapat melakukan penginputan. Begitu juga dengan metode nama customer, jenis kamar, harga kamar, lama menginap, dan lama menginap. Di beberapa metode ini kita membuat metode ini dapat melakukan penginputan data. Nah, di metode yang total harga ini kita melakukan proses matematika di mana total harga sama dengan
harga kamar dikalikan dengan lama menginap. Maka akan ditampilkan total harga yang harus dibayarkan oleh customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas transaksi, itu kelas terakhir. Pada kelas transaksi ini saya juga menginputkan beberapa library, yaitu Java SQL untuk menghubungkan pada database. Ada juga Java input mismatch exception, yaitu untuk sintaks untuk program atau codingan exception. Lalu juga ada Java util scanner untuk melakukan penginputan data, dan Java util date untuk menampilkan data tanggal real time. Di sini kelas transaksi ini merupakan extend dari kelas customer. Artinya kelas transaksi ini merupakan anak dari kelas customer, di mana kelas customer ini merupakan kelas induknya. Sehingga metode-metode dan atribut-atribut yang ada pada kelas customer itu akan juga dimiliki oleh anaknya, yaitu kelas transaksi. Namun, metode-metode itu dapat kita ubah dengan cara mengoverride metode tersebut. Selanjutnya di sini saya membuat connection untuk database-nya dengan nama con. Lalu saya membuat beberapa atribut tambahan, yaitu string kamar dan integer pilih kamar. Selanjutnya, di sini merupakan sintaks untuk menghubungkan program saya dengan database MySQL dengan nama database-nya adalah program hotel. Dengan username-nya adalah root dan password-nya adalah kosong. Lalu di sini saya membuat object date untuk menampilkan data tanggal secara real time. Lalu juga di sini adalah string tanggal untuk menampilkannya. Untuk membuat atribut dengan nama tanggal yang menampilkan data tanggalnya itu secara real time. Kita masuk ke metode yang ada. Nah, di sini kan karena transaksi ini merupakan anak dari kelas customer, maka dia juga memiliki metode-metode yang ada pada customer tadi, juga dengan atribut-atribut yang ada pada kelas customer. Namun di sini saya mengoverride dua metode yang ada pada kelas customer, yaitu metode jenis kamar dan harga kamar. Yang awalnya jenis kamar itu hanya bisa untuk menginputkan jenis kamar pada kelas customer, di sini saya menambahkan percabangan if, di mana jika pilih kamar dengan tipe data integer yang telah kita buat tadi bernilai 1, maka jenis kamarnya itu sama dengan standar room. Jika pilih kamar sama dengan 2, maka jenis kamarnya adalah superior room. Apabila pilih kamarnya itu adalah 3, maka jenis kamarnya adalah deluxe room. Lalu di sini juga saya mengoverride metode harga kamar, di mana sama seperti tadi saya melakukan percabangan if. Jika pilih kamar sama dengan 1, maka harga kamar sama dengan 1 juta. Jika pilih kamar sama dengan 2, maka harga kamar 1.500.000. Dan jika pilih kamar sama dengan 3, maka harga kamar sama dengan 2 juta. Selanjutnya di sini merupakan saya membuat metode baru, yaitu metode tambah data yang dilakukan untuk melakukan pengolahan data yang ada pada database. Metode tambah data ini merupakan metode untuk menambahkan data atau menginputkan data, atau juga bisa disebut sebagai insert data pada database kita. Sehingga terdapat sintaks throw SQL exception dan class not found exception. Di sini juga terdapat di setiap metode pengolahan database ini terdapat ada beberapa exception seperti ini. Nah, di sini juga ada catch-nya. Nah, di dalam tray ini saya koneksikan lagi kepada database-nya, saya sambungkan kepada database-nya. Selanjutnya tambah data reservasi.
Ini merupakan method string, yaitu untuk mengubah kata teks ini untuk menjadi huruf besar semua, yaitu to uppercase. Selanjutnya saya memanggil metode nomor pemesanan, nama customer, jenis kamar, harga kamar, dan lama menginap. Nah, setelah dipanggil, kan untuk nomor pemesanan ini, untuk metode-metode ini kita perlu menginputkan data, sehingga nanti data tersebut dapat di-insert kepada database kita. Selanjutnya di sini saya menampilkan ringkasan reservasi, di mana menampilkan jenis kamarnya, harga kamar, total harga, tanggal, dan waktu transaksi. Nah, lalu selanjutnya ada string SQL insert into reservasi. Maksudnya di sini adalah SQL itu sama dengan menginputkan data kita yang telah kita inputkan di sini ke dalam tabel reservasi yang ada pada database program hotel kita. Maka akan diinputkan kepada field nomor pemesanan, nama customer, jenis kamar, harga kamar, lama menginap, total harga, dan tanggal transaksi. Di mana values-nya itu atau nilainya itu sesuai dengan atribut yang kita miliki, sesuai dengan field yang kita buat. Selanjutnya statement, kita membuat objek statement, lalu kita eksekusi SQL tadi, maka data yang kita inputkan tadi akan masuk ke database kita, yaitu database program hotel dengan tabel reservasi. Nah, apabila berhasil, maka akan keluar pemberitahuan data berhasil diinputkan. Lalu terdapat catch dari exception-nya, yaitu ada SQL exception akan menampilkan pemberitahuan yaitu terjadi kesalahan input data. Lalu juga ada catch input mismatch exception, yaitu inputlah dengan angka saja. Selanjutnya lanjut ke pengolahan database yang kedua, yaitu lihat data. Sama seperti tadi, pada tambah data, di sini saya mengkoneksikan lagi kepada database-nya. Lalu di sini juga terdapat method string. Lalu di sini ada syntax string SQL sama dengan select all from reservasi. Artinya di sini akan menampilkan semua data yang ada pada database program hotel kita, yaitu khususnya pada tabel reservasi. Lalu akan string SQL tadi akan dieksekusi dan akan ditampilkan dengan cara berikut. Di mana di sini saya membuat atribut format 1 ini untuk menampilkan tampilan seperti tabel yang ada pada program yang telah saya jalankan tadi, yaitu seperti ini. Akan menampilkan berbentuk tabel seperti ini. Dengan nama fieldnya itu disesuaikan dengan database yang kita punya. Nah, selanjutnya juga di sini saya melakukan perulangan while. Dengan sebelumnya saya menginisialisasikan integer i sama dengan 1 untuk melakukan penambahan nomor pada tabel saya seperti ini. Selanjutnya masuk ke pengolahan data yang selanjutnya, yaitu ubah data. Di sini saya membuat metode ubah data, di mana terdapat exception, di mana pada metode ini pertama kita panggil dulu metode lihat data yang ada sebelumnya. Kita sebelum kita mengubah data, tentu kita perlu melihat data kita dulu. Maka akan dipanggil metode lihat data. Selanjutnya di sini akan diminta masukkan nomor pemesanan yang akan diubah. Jadi ketika kita ingin mengubah data, kita masukkan dulu nomor pemesanan data dari nomor pemesanan mana yang akan kita ubah. Selanjutnya ada syntax string SQL select all from reservasi, di mana jadi pilih semua dari tabel reservasi di mana nomor pemesanan itu sama dengan nomor pemesanan yang kita inputkan tadi. Lalu terdapat percabangan if.
di mana di sini untuk menampilkan untuk mengubah datanya. Di sini saya hanya mengubah data nama, hanya memperbolehkan untuk mengubah nama data dari nama pelanggan. Sehingga di sini kita dapat menginputkan nama customer yang baru atau yang kita edit. Selanjutnya akan dimasukkan lagi akan diupdate ke database kita menggunakan sintaks update reservasi. Set nama customernya itu sama dengan nama customer yang baru kita inputkan di sini. Maka datanya akan terubah sesuai dengan nomor pemesanan yang kita inputkan juga sebelumnya. Nah, apabila berhasil, maka akan keluar pemberitahuan data berhasil diperbarui. Selanjutnya, apabila gagal mengubah data, maka akan keluar pesan terjadi kesalahan ubah data. Selanjutnya adalah metode pengolahan database, yaitu hapus data. Nah, sebelum menghapus data, tentu sama seperti yang mengubah data tadi, kita tampilkan dulu datanya dengan memanggil metode lihat data. Selanjutnya, di sini kita akan diminta untuk mengetikkan nomor pemesanan yang akan dihapus. Jadi, maksudnya itu data kita inputkan nomor pemesanan, lalu maka data yang sesuai dengan nomor pemesanan itu akan dihapus. Nah, ketika kita inputkan nomor pemesanannya, maka di sini ada sintaks delete from reservasi, di mana nomor pemesanannya itu sama dengan nomor pemesanan yang ada yang telah kita inputkan tadi. Apabila berhasil, maka akan keluar pesan berhasil menghapus data dengan nomor pemesanan yang sesuai dengan yang kita inputkan sebelumnya. Nah, apabila gagal, maka akan keluar pesan terjadi kesalahan dalam menghapus data data pemesanan. Nah, selanjutnya di sini pengolahan data yang selanjutnya adalah cari data. Pada cari data ini, kita akan diminta untuk memasukkan nomor pemesanan. Lalu di sini kita membuat atribut keyword dengan tipe data string. Dan di sini ada sintaks SQL lagi, di mana kita pilih semua dari tabel reservasi, di mana select ini merupakan sintaks untuk menampilkan data dari database. Di mana di sini select pilih semua dari tabel reservasi, di mana nomor pemesanannya itu seperti keyword yang telah kita inputkan tadi. Jadi di sini disuruh untuk menampilkan data yang mirip dengan menampilkan data di mana nomor pemesanannya itu mirip dengan keyword yang kita inputkan tadi. Nah, maka akan ditampilkan datanya itu dalam berupa tabel yang saya tunjukkan tadi. Apabila berhasil, maka akan keluar pesan berhasil mencari data pemesanan. Apabila gagal, maka akan keluar catch-nya terjadi kesalahan dalam mencari data pemesanan. Nah, yang pengolahan database selanjutnya adalah untuk reset data atau menghapus semua data yang ada pada database kita. Di sini saya juga memanggil metode lihat data untuk melihat data yang ada pada database kita saat ini sebelum menghapusnya. Lalu di sini kita buat juga perintah SQL, yaitu delete from reservasi. Artinya di sini kita akan menghapus semua data yang ada pada tabel reservasi. Apabila berhasil, maka akan keluar perintah berhasil mereset data pemesanan, dan apabila gagal akan keluar pesan terjadi kesalahan dalam mereset data pemesanan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.